wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman, sejenak kita tundukkan hati kita, jiwa raga kita, seraya kita berdoa masing-masing di dalam hati kita untuk seluruh syuhada tsunami. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka. Allah tempatkan mereka di tempat barzah kemuliaan. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baru saja tadi kita dengar puisi yang dibacakan oleh sahabat kita Pak Nizar yang begitu menggetarkan jiwa. Tsunami baru kita tahu ya beberapa bulan setelah peristiwa 26 Desember 2004. Orang Aceh waktu itu menyebutnya gelombang pasang, air laut naik ya. Karena tsunami itu bahasa bukan milik kita. Kecuali teman-teman yang ada di Simelu, mereka sudah kenal namanya semong. Nah, dan itu menjadi kearifan lokal yang diceritakan dari mulut ke mulut. Apalagi sejak terjadi tsunami tahun 1907, itu daratan Aceh mungkin juga waktu itu dilanda tsunami, ya, termasuk Simelu. Nah, kala itu di Simelu korban jiwa banyak, maka mereka kemudian membuat syair yang itu dinyanyikan, didendangkan. Ya. Dalam syair itu bahasa Simelu memang, tapi saya menangkap pesan bahwa kalau bumi bergoncang, ya, kemudian tanda-tanda bahwa laut surut, maka air akan naik. Dan segeralah menuju tempat-tempat yang jauh dan tinggi. Maka ketika terjadi gempa dan tsunami, itu di Simelu tidak banyak korban, ya, di bawah 10. Tapi di daratan Aceh itu tidak terwariskan. Sehingga orang melihat air laut surut, ikan menggelepar, disangka rezeki, maka rebutan. Padahal tsunami itu satu peristiwa yang diawali dengan gempa besar. Gempanya di laut, 149 km di sebelah barat kota Melabuh. Jadi dia memang di tengah laut, ya 149 km. Kedalamannya itu sekitar 30 km, itu gempa dangkal namanya. Dan itu baru diketahui setelah terjadi gempa. Jadi informasi-informasi di mana gempa, berapa kekuatannya, berapa dalamnya, itu setelah gempa. Karena itu gempa itu sebuah misteri dan tidak ada yang tahu. Ilmunya menjadi rahasia Allah sampai hari ini. Kita hanya tahu gempa setelah gempa terjadi. Nah, pada saat itu di tengah laut terjadi rekahan yang amat besar, ya. Dan air laut kemudian dia hisap. Jadi surut daratan. Kapal-kapal, perahu nelayan terhempas. Nah, yang di daerah-daerah seperti Balohan menceritakan itu nampak semua batu-batu karang dan ikan-ikan yang cantik karena air semakin surut. Tapi beberapa saat setelah itu, lalu kemudian air itu kembali dalam bentuk gelombang. Kecepatan gelombangnya sama dengan pesawat jet, ya, 800 km per jam. Itu di titik pada saat di mana gempa itu terjadi. Sehingga kita bisa bayangkan gempa 149 km dengan kecepatan 800 km per jam, maka dalam hitungan menit dia bisa sampai langsung ke daratan Aceh. Semakin mendekati daratan, gelombang itu dia semakin melemah tetapi semakin tinggi. Kenapa? Karena dia akumulasi seperti karpet digulung. Ya. Karpet digulung. Jadi kalau karpet digulung semakin lama semakin besar. Itu sebabnya PLTD Apung yang beratnya 2.600 ton bisa diangkat. Itu sebabnya ini semua bangunan bisa dihancur. Kapal ini bisa dia bawa. Ini semua yang bisa melakukan hanya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu dengan peristiwa tsunami ini bagi orang beriman yang pertama dia diberitahu sama Allah bahwa saya ada. Kalian selama ini melakukan apapun, kata Allah, seakan-akan saya tidak ada. Tapi saya ada. Dan orang tidak percaya, azan berkumandang masih cuek di mana-mana. Maka kemudian Allah hentak bumi ini. Dan kita orang-orang yang beriman, ya paling tidak dari informasi Al-Quran,
ada dua hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa 16 tahun yang lalu. Yang pertama, kita diuji sama Allah. Siapa yang diuji? Orang beriman. Karena Allah dalam surah Al-Ankabut mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Jangan hanya mengatakan saya beriman. Tidak, kata Allah. Tapi aku akan uji kalian. Itu terjemahan bebasnya. Apakah manusia mengira bahwa dia cukup berkata beriman kemudian dibiarkan? Oh tidak, kata Allah, aku akan uji. Maka setiap orang beriman, apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas imannya. Nah, ujian itu ada kalanya yang enak-enak dan sering kita lalai di situ. Ujian jabatan, ujian sehat, ya kuat, kita lalai dan baru menyesal nanti setelah kita sakit, setelah kita tidak punya jabatan, setelah tidak punya harta. Nah, karena itu ujian yang pertama ini banyak orang yang gagal. Tapi mudah-mudahan kita semua keluarga besar Anbikom yang selalu taat ya, melaksanakan perintah Allah, ujian-ujian dalam bentuk kesenangan pun mudah-mudahan kita lulus ya. Amin. Kita menjadi orang yang bersyukur. Syarat untuk bisa lulus dengan ujian kenikmatan itu hanya satu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Bersyukur. Nah, ujian yang kedua, dan ini yang terjadi saat tsunami, ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan coba kamu. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan coba kamu. Bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit rasa takut. Tsunami itu lengkap, rasa takut juga ada. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kematian, kekurangan jiwa. Was thamarat, dan kekurangan harta benda. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini yang penting kita renungkan, bahwa kejadian tsunami ini ujian Allah dan ujiannya sangat berat, maka kita diminta bersabar ya. Yang kedua, ini penutup ya, nanti kepanjangan pulangkan, jangan. Apa yang terjadi dengan tsunami itu, bagi orang yang muhasabah beriman, Allah menegur. Allah menegur ya. Di dalam surah An-Nisa ya, saya lupa ayat berapa ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang datang kepada kamu itu dari Allah, tapi kalau keburukan, bencana, musibah itu kembali kepada dirimu, introspeksi. Maka kita seluruh masyarakat Aceh, kita yang hidup ini sebenarnya Allah nitip pesan supaya kita memperbaiki hidup kita, menata kembali hidup kita ya. Jadi kita ajak juga orang supaya untuk selalu baik. Umur dunia sudah sangat tua. Sekarang di Arab Saudi sudah turun salju. Ada apa ini? Ini tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah semakin dekat ya. Bahwa Allah menegur kita dengan peristiwa ini. Teguran Allah itu tanda apa? Tanda sayang Allah. Kita punya anak, kita pukul anak kita. Atau kita dulu dipukul oleh ayah dan ibu kita. Apakah kita mengatakan ayah ibu kita kejam? Saya kira tidak. Pukulan ayah dan ibu itu adalah untuk mendidik. Kalau tidak mungkin ada Pak Samsir hari ini. Tidak mungkin ada kita, ada Pak Faisal, tidak mungkin ada Pak Mustika. Ini karena dicubit ibu. Dipukul rotan dulu sama guru dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa hukuman bukan tanda kebencian. Kalaulah ada orang menganggap tsunami sebagai hukuman untuk Allah meluruskan kembali jalan hidup kita. Semoga Allah melindungi kita semua. Kita berada di satu tempat yang tidak bisa dimungkiri. Inilah kedahsyatan yang luar biasa. Gempa tsunami Aceh tidak hanya menghancurkan Aceh, menghancurkan 11 negara lain. Ya, kita tahu mulai dari
Penang, ya, Darul Aman, merambah terus ke Phuket, Thailand, merambah terus ke Maladewa, ke India, ke Bangladesh, bahkan ke Afrika bagian timur, ya, seperti Kenya, Tanzania, ya, dihantam juga oleh tsunami. Dasar tsunami ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.